Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore dan selamat malam kepada kita semuanya. Baiklah, saya buat video ini adalah sebagai tugas dari kuliah saya, yang mana yaitu buat video tentang proyek saya dalam bentuk video presentasi. Karena saya tidak bisa hadir dalam sidang, saya akan perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Mundi Saputra Siregar. Saya kuliah di Politeknik Negeri Batam dengan jurusan elektro, prodinya teknologi rekayasa elektronika D4 dengan NIM 42421111001. Video ini saya buat bertujuan untuk menyelesaikan tugas saya pada mata kuliah desain elektronika, yang mana yaitu tugasnya tentang presentasi project yang telah saya buat selama ini ataupun progres sidang, sudah sampai mana sih progres saya gitu. Jadi itulah sedikit perkenalan dari saya. Mungkin itu saja. Jadi nanti teman-teman ataupun bapak ataupun siapa yang nonton video ini, saya akan menampilkan file ataupun PPT tentang project saya. Langsung saja kita ke slide. Terima kasih. Langsung saja kita ke materi, yaitu papan informasi tenaga surya. Jadi ada 4 yang menjadi pembahasan hal yang utama. Yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua landasan teori, yang ketiga desain, dan yang keempat adalah biaya. Untuk yang pertama adalah pendahuluan. Isi dari pendahuluan ini adalah yakni adanya latar belakang saya mengambil judul ini. Jadi saya di sini mengambil judul ini adalah dengan latar belakang. Yang pertama adanya boros energi. Kenapa boros energi menjadi latar belakang saya mengambil alat ini? Karena kebanyakan manusia sekarang untuk hemat energi itu sangat sulit dilakukan. Jadi dengan adanya alat ini, walaupun bertujuan untuk penyampaian informasi tadi nih yang ketiga, jadi alat ini menunjukkan kepada kita bahwasannya hemat energi itu penting. Yang kedua adanya pemanasan global. Jadi peningkatan suhu dan pemanasan global di bumi sekarang ini sudah sangat meningkat. Dan salah satu yang menjadi dasar di bumi kita terjadinya pemanasan global itu dengan adanya penggunaan listrik yang sangat banyak. Yang ketiga, latar belakang saya mengambil judul ini adalah untuk penyampaian informasi kepada orang banyak. Yang menjadi rumusan masalah, yang pertama adalah apa itu papan informasi tenaga surya. Yang kedua, apa saja yang diperlukan untuk membuat papan informasi tenaga surya. Yang terakhir, apa kegunaan lebihnya dari papan informasi tenaga surya. Lanjut, Dewan Penguji. Jadi tujuan saya mengambil alat ini adalah yang pertama, Dewan Penguji, adanya untuk hemat energi. Yang kemudian adanya ramah lingkungan. Terus kemudian pengetahuan masyarakat meningkat. Jadi manfaat dari alat ini saya buat adalah hemat energi. Kenapa? Kenapa hemat energi ini tidak pernah saya tinggalkan? Karena hemat energi ini udah menjadi yang seharusnya kita lakukan untuk bumi kita. Selain untuk diri kita sendiri, untuk bumi kita juga. Kita harus berperan terhadap pemanasan global yang telah terjadi di sekarang ini. Yang kedua, lebih mengenalkan teknologi canggih dan listrik yang digunakan melalui tenaga surya. Yang ketiga, memberikan informasi sesuai yang diinginkan. Kemudian adanya luaran. Luaran saya itu adalah mengenalkan kepada masyarakat listrik tenaga surya. Yang kedua, mengenalkan betapa pentingnya peran kita atas pemanasan global. Yang ketiga, betapa pentingnya hemat energi. Yang terakhir, outputnya, yang menjadi output sekarang itu adalah mengenalkan kepada orang banyak alat pemberi informasi menggunakan tenaga surya dan sudah mencakup luaran ketiga sebelumnya, yaitu dari 1, yang kedua, dan yang ketiga. Jadi output keluaran luaran saya itu adalah mengenalkan kepada orang banyak alat pemberi informasi menggunakan tenaga surya dan sudah mencakup luaran ketiga sebelumnya. Lanjut,
Yang kedua, adanya landasan teori. Jadi, papan informasi tenaga surya adalah alat bentuk papan yang dibuat dengan menggunakan RGB dot matrix 32x16 P10. Itu adalah dot matrix yang saya gunakan untuk membuat alat ini, yang mana ada berupa informasi yang disampaikan kepada masyarakat atau orang banyak, yang mana alat ini menggunakan sumber listrik dari tenaga surya dengan memanfaatkan solar cell. Dengan begitu kita dapat menghemat energi, kemudian berperan dalam menghadapi pemanasan global. Controller. Jadi dari alat saya ini, yang menjadi controller itu yang saya pakai adalah Arduino ESP32. Jadi adalah sebuah microcontroller yang dikenalkan oleh Expressive System dan merupakan penerus dari microcontroller ESP8266. Salah satu kelebihan yang dimiliki oleh ESP32 adalah sudah terdapat Wi-Fi dan juga Bluetooth di dalamnya, yang akan sangat mempermudah pembuatan sistem IoT yang memerlukan koneksi wireless. Ini gambar dari Arduino ESP32. Lanjut, aplikasi yang saya gunakan. Aplikasi yang saya gunakan adalah MIT aplikasi Inventor. Dan inilah aplikasi yang saya gunakan untuk alat ini. Jadi dari beberapa informasi saya cari di searching Google, aplikasi ini adalah sangat mudah dan mudah dipelajari dan sangat gampang tanpa harus kita mengetahui hal-hal yang baik tentang program ataupun itu. Jadi di dalamnya ini sudah banyak fitur-fitur mudah. Lanjut, untuk komponen yang saya gunakan selain dari kedua yang tadi adalah yang pertama RGB dot matrix 32x16 P10, kemudian ada handphone, yang ketiga ada solar cell, yang keempat baterai, yang kelima solar charge controller, yang terakhir adalah power supply. Lanjut, desain ini saya belum banyak buat. Saya akan mempelajari lagi tentang hal ini, dewan juri. Jadi saya baru mempelajari beberapa karena saya bekerja sendiri. Jadi saya tidak menjadikan alasan saya bekerja sendiri jadi terhambat pekerjaan saya, tidak. Saya akan tetap belajar. Tapi yang untuk desain itu saya baru buat ini, block diagram. Jadi RGB dot matrix ini adalah berperan sebagai papan informasinya. Jadi solar cell ini dia berperan untuk menangkap dari cahaya matahari, kemudian dia terhubung ke solar charge controller. Kemudian kedua ini sudah terhubung, dia menyimpan dan telah mengubah cahaya matahari menjadi listrik kepada baterai solar panel. Jadi kemudian di sebelah kiri ini ada Arduino ESP32. Di dalam Arduino ini udah ada HP plus Wi-Fi, dan MIT aplikasi Inventor ini udah terhubung ke Arduino. Jadi di Arduino ini sudah ada program-programnya, program-program yang untuk RGB dot matrix ini. Jadi paling atas itu adalah RGB dot matrix ini. Jadi informasi yang saya sudah program di Arduino ini itu akan tampil di RGB dot matrix ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.